Shalom saudara, kita kembali mengikuti acara Anda Bertanya Alkitab Menjawab. Ini episode yang ke-372. Ya. Pertanyaan pertama dari laki-laki usia 34 tahun. Salam Pak, saya sering melihat Truth ID dan khotbah-khotbah Bapak. Saya mengalami masa-masa sulit dari kecil ditinggal mama terus papa. Saya juga korban judi online, Pak. Awal kenal dari teman saya, coba dan lama-lama kebiasaan dari tahun 2014. Saya ingin berhenti tapi rasa nggak ikhlas kehilangan harta, benda, duit yang cukup besar buat saya ingin main balik modal. Namun hasil tambah parah. Saya harus bagaimana, Pak? Ingin bisa perbaiki semua dan lebih baik lagi. Ingin jadi orang bukan sampah. Rasa lelah banget yang saya rasakan. Terima kasih Pak Pendeta, mohon arahan dan doanya. Yang pertama, Tuhan sayang kamu. Kamu istimewa di mata Allah. Tuhan memiliki belas kasihan kepada kamu. Ya. Percaya apa yang saya katakan. Yang kedua, kamu pribadimu itu bukan pribadi yang kokoh. Kamu pribadi yang kurang idealis. Jadi kamu termasuk orang yang gampang terombang-ambing ke kanan atau ke kiri. Saya tidak tahu kamu sudah nikah atau belum. Ya. Jadi kamu bukan orang yang punya keteguhan hati. Tapi ingat tadi Tuhan itu memiliki belas kasihan kepada kamu. Ya. Yang ketiga, kamu katakan kamu korban judi online. Kata ini kurang tepat. Kamu bukan korban judi online. Kamu memberi diri terikat, terlibat oleh judi online. Jadi jangan menyalahkan judi online, tapi kamu harus salahkan dirimu sendiri. Ya memang kalimat ini juga tidak salah, tapi jangan sampai kamu berpikir bahwa kamu tidak punya peran di sini. Justru kamu yang punya peran besar, mengapa jadi melarat seperti ini. Yang berikutnya, selalu dari dulu orang mengapa sulit berhenti judi, bukan hanya judi online, judi yang lain. Karena merasa sudah rugi, ingin balas dendam atau ingin memperoleh kembali apa yang telah dikorbankan dalam perjudian itu. Jadi sekarang yang kamu lakukan berhenti. Ikhlaskan kekalahanmu jadi mimpi buruk. Kalau kamu terus begini, kamu pasti jadi sampah. Kalau jadi sampah masyarakat di dunia masih tidak masalah. Kalau jadi sampah abadi di neraka itu mengerikan. Jadi saya menasihati kamu berhenti berjudi. Titik. Tidak boleh menyentuh satu kali pun. Jangan coba-coba. Begitu kamu coba-coba satu kali, kamu akan ke bawah lagi. Oke? Lalu, ayo kamu dengarkan Truth ID khotbah saya. Ayo berdoa bersama dengan saya. Ingat kalimat ini. Ingat, kamu akan dipulihkan Tuhan. Dan kalau kamu sudah dipulihkan Tuhan, ingat kamu melayani Tuhan dengan baik. Jangan kumpul orang yang berkarakter rusak yang bisa mewarnai kamu. Habiskan waktumu belajar firman lewat Truth ID, doa bersama saya. Ya. Tuhan akan memberikan kamu pemulihan. Karena Tuhan menaruh belas kasihan kepada kamu. Ikuti nasihat saya ini. Ya. Oke. Yang kedua. Salam Pak Erastus, umur saya 58 dan suami 69. Ya bedanya 11 tahun. Anak-anak sudah nikah semua. Aku bersyukur, tapi anak tidak bisa menolong aku untuk kebutuhan hidup. Aku sudah berusaha untuk menjual rumah, tapi sampai saat ini belum ada pembeli. Aku mau tanya Pak, apa doa dari hamba Tuhan yang dulu mendoakan rumah aku tidak dijual lagi, dan aku tidak mengembara terus? Apa jadi sulit dijual?
Menurut Bapak, apa iya jadi sukar terjual? Untuk bisa terjual ucapannya gimana caranya? Karena anak dan saudaraku dan ipar tidak membantu hidupku. Mereka melihat rumahku besar, bagus, dan dibilang aku tidak mau menjual. Aku sedih Pak, mereka tidak mau bantu. Yang pertama soal sulit jual rumah. Sekarang memang lagi sulit jual rumah. Properti juga lagi turun, memang katanya lagi mau naik. Tetapi sulit. Jangan mencari kambing hitam gara-gara mungkin dulu ada bantuan begini, bantuan begitu. Adalah bijak kalau kamu jual rumah, kalau ibu jual rumah. Mencari rumah yang lebih kecil, itu bijak. Tapi tenang, jangan gerubak-gerubuk. Yang penting dari hari ke hari bisa dilewati dulu. Adapun kalau anak siapa tidak mau bantu, jangan pikirkan dan jangan merasa kecewa. Ini meracuni pikiranmu. Rumahmu akan terjual. Rumahmu akan terjual. Pegang perkataan saya. Rumahmu akan terjual. Tapi pada waktu kamu dapat uang ini, ibu dapat uang ini, ingat, ibu harus sadar itu uang milik Tuhan. Jangan digunakan sembarangan. Kalau ada hutang ke orang dibayar, kalau bisa usaha kecil-kecilan lakukan, kalau bisa ditabung di bank, hidup dari bunganya. Ya. Tidak memberi uang ke anak. Karena anak sudah berumah tangga, lebih baik Anda tidak memberi uang ke anak. Kecuali nanti kalau meninggal warisan dibagi boleh, silahkan. Tetapi anak jangan menjadi manja, kolokan, rusak karena dibagi duit dari uang rumah itu. Jangan. Kalau mereka sudah bisa hidup, silahkan. Tapi mereka masih naik motor Pak, belum naik mobil. Biar naik motor. Mereka naik mobil Pak, tapi mobilnya jelek. Biar mereka mandiri. Ingat, kalau rumah itu terjual, jangan bagi uang ke anak yang memang sudah bisa hidup. Tapi ada yang susah Pak. Iya, susah tapi masih bisa hidup kan? Jangan mudah memberi uang. Biar mereka berjuang dan menjadi dewasa. Apa yang harus saya lakukan Pak? Suami kalau sakit aku juga akan butuh uang. Kalau buat makan ya seadanya. Semua mobil dan simpanan aku habis karena adanya COVID, jadi tidak usaha lagi. Minta-minta aku malu, masa sebagai anak Tuhan harus minta-minta. Ya enggak usah minta-minta. Ingat dari hari ke hari bisa dilewati. Itu saja dulu. Jangan mikir nanti bagaimana kalau ada apa. Tidak ada apa-apa, Tuhan akan sertai. Tidak ada pencobaan melebihi kekuatan kita. Ipar aku orang kaya tapi dia tidak mau kasih yang dia kasih kepada gereja agar dia bilang bisa dapat berlimpah lagi. Loh, jangan harap ipar. Aduh, Anda jadi orang miskin kalau harap orang atau harap manusia. Sedangkan saudaranya lagi kesukaran tidak dibantu. Apa iparku benar yang dilakukan? Memang benar, dulu dia miskin, sekarang jadi kaya banget Pak. Dia bilang dulu Tuhan berkati karena dia kasih gereja uang besar Pak, kalau memberi. Aku dulu juga kasih per bulan tapi tidak sebesar iparku. Itu salah. Tuhan memberkati bukan sekedar karena orang memberi uang. Memberi uang dengan sikap hati yang salah juga tidak akan diberkati. Ya. Tapi kalau memberikan sikap hati yang benar, pasti Tuhan berkati. Jadi bukan karena jumlah uang ya, karena hati. Tapi sekarang suamiku sudah tidak ada usaha lagi karena ada COVID. Apa-apa jadi susah Pak. Iparku pelit padahal kaya banget Pak. Kok masih diomongin ini? Ingat ya, jangan diomongin lagi. Sedangkan dia lihat saudaranya sedang sakit dan kekurangan tidak membantunya. Apa iparku benar Pak, dia lebih penting kasih gereja sedangkan saudaranya lagi sulit, sakit dia tidak bantu. Ini iparmu tidak benar. Gereja harus diberi, tapi kepada saudara juga harus memberi. Tetapi Anda jangan berharap. Pak Erastus yang mau tanyakan apa sekarang yang aku bisa lakukan. Aku sedih Pak, tidak ada yang bantu. Gimana menurut Bapak untuk jalan keluarnya? Kamu jalani dulu dari hari ke hari. Ya. Tuhan akan menolong kamu menjual rumah. Tapi saya ingatkan, jangan menjual harga rumah tinggi.
karena sekarang rumah turun. Ya, katanya sedang mau naik. Jangan terlalu maksa, ya, harus tinggi, nanti malah tidak laku. Jualah secara patut dan minta hikmat Tuhan. Rumah Anda akan terjual. Ya, jangan malu taruh tulisan rumah ini dijual di depan rumah. Ya, rumah ini dijual tanpa perantara. Bagus begitu. Ya, jangan takut taruh tulisan rumah ini dijual tanpa perantara. Tanya tetangga sebelah kanan kirimu. Tawarkan dulu ke tetangga kanan kirimu atau di sekitar situ. Ada yang bisa membeli rumahmu. Nasihat saya turuti. Oke. Pertanyaan yang ketiga. Wanita usia 53 tahun. Salam Pak Eras, awalnya tidak sengaja saya mendengar khotbah Bapak di YouTube di Truth ID. Dan sejak itu saya terus mengikuti khotbah-khotbah Bapak sampai saat ini. Saya sangat bersyukur mendapatkan kebenaran firman Tuhan yang Bapak sampaikan dan mengubah hidup saya. Meski jatuh bangun, saya terus berjuang untuk hidup suci, tak bercela dan belajar terus hidup untuk menyenangkan hati Bapak di surga. Saya juga ikut doa pagi meski ada beberapa kali tidak ikut dan doa puasa 5 hari waktu itu. Ikut doa puasa 5 hari juga waktu itu. Oh ya Pak, saya ingin bertanya Pak, apa arti dari Matius pasal 9 ayat 16 dan 17? Ya. Matius 16 ayat 28. Oke, Matius 9, 16, 17. Ya, sebentar ya saudara. Saya ini tidak membaca pertanyaan ini lebih dulu. Jadi saya ini spontan membacanya. Ya, jadi saya tidak mempersiapkan. Matius 9 ayat 16, 17. Tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian kain penambal itu akan mencabik baju itu lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula. Dengan demikian terpelihara kedua-duanya. Saudara, ini percakapan dimulai dari ketika orang-orang Farisi, maksud saya ketika murid-murid Yohanes datang kepada Yesus dan berkata, mengapa kami orang murid-murid Yohanes Pembaptis dan orang Farisi berpuasa tapi murid-murid Yesus tidak puasa? Ini soal puasa. Yesus mengatakan sekarang tidak perlu puasa tapi nanti ada saatnya puasa. Puasa itu salah satu ritual seremonial atau termasuk dalam tanda kutip ibadah agama pada umumnya. Lalu Tuhan mulai bicara soal secarik kain yang belum susut, menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua. Atau kemudian juga memberikan perumpamaan bahwa anggur yang baru tidak bisa dimasukkan di tempat anggur. Kalau di Israel itu ada tempat anggur ya, ada kayak botol tapi terbuat tempat anggur tapi terbuat dari kulit. Kalau anggur baru dimasukkan kulit tua, jebol itu. Maksud Tuhan begini, kebenaran-kebenaran baru di dalam Injil tidak bisa dipahami oleh orang-orang yang masih memiliki pikiran yang belum diubah. Ya. Jadi kebenaran-kebenaran Injil itu tidak sama dengan kebenaran-kebenaran agama pada umumnya. Tidak bisa dipahami, diterima oleh pikiran agamawi. Harus pikiran yang diubah dalam pimpinan Roh Kudus. Kalau saya bicara soal puasa misalnya, ini puasa bukan soal makan tidak makan, tapi hati yang merasa membutuhkan suatu kebutuhan rohani atau hati yang merindukan pemulihan, hati yang membutuhkan kuasa untuk pelayanan. Jadi bukan soal tidak makan atau makan, saudara. Nah, ini penting untuk saudara ketahui bahwa kebenaran-kebenaran Injil hanya dipahami oleh hati yang sudah siap
menerimanya atau hati yang diubahkan di dalam pimpinan Roh Kudus. Oke. Lalu Matius 16 ayat yang ke-28. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Ini hal yang memang dipersoalkan di banyak tempat, ya saudaraku. Ketika kita membaca ayat ini, saudaraku, ya, yang pertama bisa terjadi bahwa ada orang-orang yang akan menyaksikan kedatangan Tuhan terhitung dari ketika Tuhan sudah memberikan tanda-tanda. Ini kan kalau kita membaca ayat-ayat ini bicara mengenai tanda-tanda kedatangan Tuhan, saudaraku. Ya. Tanda-tanda kedatangan Tuhan. Ya. Tanda-tanda kedatangan Tuhan bahwa ada orang-orang yang akan menyaksikan kedatangan Tuhan sejak mereka terhitung sejak mereka melihat tanda-tanda kedatangan Tuhan. Di antaranya adanya penganiayaan, ya saudara. Tetapi ini masih belum kuat. Kemungkinan yang lebih kuat adalah bahwa di antara yang hadir di situ Stefanus. Yang ketika dianiaya oleh Saulus, dia menyaksikan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itu dua. Yang ketiga, ini bisa menunjuk Yohanes di Pulau Patmos yang menyaksikan kedatangan Tuhan dan penjelasan mengenai akhir zaman. Jadi di antara tiga ini, ya. Yang satu kurang terlalu kuat, tapi yang kedua, tiga ini lebih kuat. Saya kira itu saja jawaban yang saya bisa berikan dan ini tidak menjadi masalah bagi kita. Itu nggak jadi masalah besar. Tapi masukan ini akan berarti bagi saudara yang belum tahu. Pertanyaan keempat dari seorang hamba Tuhan. Salom Pak Pendeta Erastus, ada keluarga Kristen yang tidak mempunyai anak, kemudian suaminya meninggalkan istrinya dan menikah dengan perempuan lain serta mendapat anak. Berselang dalam jangka waktu yang lama, akhirnya si istri yang ditinggalkan suaminya tadi memiliki seorang laki-laki duda dan ingin sekali menikah, juga sedang menanti surat cerainya. Bagaimana dengan 1 Korintus 7 ayat 11, Markus 10:12, Roma 7 ayat 3? Apakah sang istri ini boleh menikah? Seandainya boleh menikah, bagaimana menguduskan mereka? Yang pertama, apakah sang istri ini boleh menikah? Harus dipergumulkan atau dipersoalkan dengan Tuhan. Ya, secara legal, kalau dia sudah cerai, ya dia berhak menikah. Secara rohani harus ditanyakan ke Tuhan. Jangan terpaku pada ayat. Tapi terpakulah pada suara Tuhan. Seandainya boleh, bagaimana menguduskan mereka? Nah, maksudnya menguduskan itu apa? Yang menguduskan kita itu darah Yesus. Jika Tuhan mengendaki, ya mereka diberkati seperti biasa. Karena sama-sama tidak terikat pernikahan. Tetapi di atas semuanya harus betul-betul atas izin Tuhan atau coram Deo. Ini yang lebih rumit, tetapi ini yang paling tepat. Ya, suami sudah menikah, sudah punya anak, ya sudah tutup masa lalu, hidup dalam hidup yang baru. Jadi boleh nikah, Pak? Tanya ke Tuhan. Bagaimana menguduskan? Nah, maksudnya menguduskan ini apa? Yang menguduskan hanya darah Yesus dan Tuhan sendiri. Bawa kepada Tuhan dan jika Tuhan berkenan ya diberkati. Tetapi sekali lagi yang penting harus mengerti kehendak Allah. Jangan terpaku pada ayat. Ayat itu bisa menimbulkan berbagai interpretasi. Tetapi suara Tuhan pasti tepat. Pertanyaan kelima. Salom Pak Eras, sebelumnya terima kasih. Ya, ini bu rumah tangga usia 48 tahun. Surat di Abam tahun lalu. Oh, sebelumnya terima kasih pernah dibaca surat di Abam tahun lalu. Oke, kembali kasih. Ini tahun ketiga kami sekeluarga mengikuti setiap kegiatan ibadah online di Truth ID. Kami ingin berbagi cerita saat ibadah online doa puasa 5 hari. Sewaktu Bapak mengucapkan
sewaktu Bapak mengucapkan kalimat I love you ke jemaat menjelang akhir firman, entah kenapa saya pribadi merasakan seolah-olah merasakan pelukan dari seorang ayah ke anaknya. Ya. Oh ya, di episode Abam yang ke-350 ada beberapa pertanyaan yang sama seperti kami alami mengenai keinginan untuk keluar dari gereja karena merasa apa yang disampaikan tidak salah tapi kurang tepat. Seperti yang Bapak sarankan untuk tetap jadi berkat di gereja kami dan bertanya kepada Tuhan. Saat kami berdoa minta jawaban semakin ke sini, semakin kami ditunjukkan hal-hal yang kurang tepat. Ada perasaan bersalah juga kalau secara fisik tetap di situ, tapi hati kami tidak ada di situ. Sampai sekarang kami masih mencoba bertahan, tapi seandainya tiba waktunya kami pamit, apakah ada kesempatan bagi kami untuk bergabung di e-church Bapak? Dengan senang hati. Sekarang pun sebenarnya kamu sudah jadi bagian kami. Walau secara membership, secara keanggotaan Anda di gereja lain. Itu nggak masalah. Yang penting Anda bersama-sama satu spirit berkemas-kemas pulang ke surga. Dengan tangan terbuka saya menyambut kamu menjadi bagian dari anggota keluarga kerajaan Allah di Truth ID, ya, di doa pagi, ya, di persekutuan ini. Salam LB3. Oke. Oh, ada tambahan lagi. Terima kasih buat pelayanannya, meskipun kita tidak pernah saling jumpa, kami mengasihi Bapak sebagai gembala kecil kami. Dengan senang hati. Tuhan memberkati Bapak dan tim Truth. Terima kasih. Pertanyaan ke-6. Salam Omera, saya salah seorang karyawan swasta. Saya mau bertanya dan meminta nasihat dari apakah salah jika saya mengambil sisa klaim fasilitas yang memang diperuntukkan untuk saya? Misalnya, kantor memberi saya budget fasilitas untuk kos tempat tinggal sebanyak 2 juta, tapi saya kos tersebut hanya 1 juta. Apakah 1 juta yang tersisa bisa saya simpan sebagai tabungan saya? Bisalah, karena kantor memberi budget 2 juta. Ya. Anda dapat gaji 5 juta, tapi dimakan hanya 4 juta, ya enggak apa-apa, sama, ini termasuk fasilitas. Tapi tentu jangan sampai dengan 1 juta kamu dapat kos kurang baik lalu kamu kerja tidak efektif. Ini nggak boleh. Ngerti maksudnya ya? Diberi uang kos 2 juta supaya kamu bisa istirahat, nyaman, bekerja dengan baik. Jangan dengan 1 juta, yang 1 juta kamu simpan tapi kamu jadi kurang efektif bekerja, itu salah ya. Apakah 1 juta yang tersisa bisa saya simpan sebagai tabungan saya? Saya selama hampir 4 tahun bekerja hanya klaim sesuai kebutuhan saya dan sisanya saya tidak gunakan, ambil menjadi bagian saya. Saya takut itu merupakan tindakan yang salah. Di sisi lain juga banyak nasihat dari teman-teman bahwa itu tidak apa-apa dilakukan karena sudah menjadi hak kita. Oh ya, yang saya tanyakan 2 juta itu maksudnya mau-mau kamu atau mau-mau perusahaan? Ya, ini masalahnya. Tapi kalau kamu di kota dengan uang kos 2 juta itu memang sudah begitu. Kecuali perusahaan kamu lagi susah. Ya kamu harus klaim 1 juta saja. Tapi kalau perusahaan kamu mampu dan itu menjadi bagian kamu, memang 2 juta menjadi standar, ya kamu terima. Ya, saya tidak tahu policy perusahaan kamu bagaimana ini. Ya, kalau memang jatahnya 2 juta ya kamu bisa ambil yang 1 juta. Tapi kalau perusahaan menjatahkan kamu 1 juta lalu kamu berkata 2 juta Pak, yang 1 juta kamu ambil, kamu bohong. Nah ini policy perusahaan saya tidak tahu. Nanti kamu mesti periksa lagi. Pertanyaan ke-7, Salam Pak Era, saya punya seorang kakak perempuan usia 67 tahun, seorang dokter gigi. Tapi sekarang sudah tidak praktek. Kakak saya ini belum menikah. Sampai sekarang masih ingin menikah. Uangnya banyak. Dulu semasa praktek, sekarang habis ludes Pak. Karena ditipu oleh teman chatnya orang asing yang berjanji mau menikahinya. Ini sudah beberapa kali saya dengar. Saya menduga itu mafia orang kulit hitam. Benar.
Ingat saudara, banyak mafia kulit hitam yang menjanjikan ada surat berharga lah, ada mau dapat uang dari luar negeri. Itu bohong, jangan percaya. Biasanya Anda diminta beri uang dulu. Pokoknya kalau diminta uang dulu, jangan Anda beri. Ingat ini, jangan percaya dengan uang dari luar negeri atau ada dana revolusi dan lain-lain. Pada umumnya atau hampir semua bohong. Saya menduga itu mafia orang kulit hitam. Ya, sudah ditipu bertahun-tahun tapi nggak pernah kapok sampai uangnya habis ludes. Sudah saya beritahu bahwa itu penipuan tapi nggak percaya, rumahnya sudah terjual satu dan uangnya juga habis dikirim ke teman chatnya. Aduh, ini juga ada unsur kuasa gelap atau hipnosisnya ini. Yang saya mau tanya, karena kakak saya nggak punya uang untuk hidup, apakah saya salah ya Pak kalau saya mengirim uang buat hidup dia? Ya kalau dia sulit mesti dibantu, tapi jangan sampai uangnya diberikan ke orang lain. Maksudnya untuk makan dan bayar listrik. Ya bisa bayar listrik langsung kamu bayar, makan kamu kasih beras dan lauk, bukan uang. Saya nggak tega Pak membiarkan dia nggak bisa makan. Saya sendiri sudah pensiun dan sudah tidak bekerja. Sudah saya suruh ikut ibadah hari Minggu di Truth ID dan dia mau mengikuti. Tapi nggak berubah-ubah Pak. Bukan nggak berubah, mungkin belum berubah atau berubahnya belum seperti yang kamu inginkan. Nggak apa-apa. Bantu terus, selamatkan lewat kebaikan kamu. Pertanyaan berikut 8. Salam Pak, saya seorang wanita berusaha. Seorang wanita pengusaha maksudnya mungkin ya. 38 tahun. Sudah menikah 8 tahun dan belum dikaruniai anak. Entah kenapa setahun belakangan ini saya dan suami tidak memiliki semangat hidup. Kami berdua sama-sama ingin resign dari tempat kerja karena kami sudah merasa sangat tidak nyaman dengan pekerjaan kami. Intinya kami berdua saat ini sudah tidak ada semangat hidup, tidak punya tujuan hidup. Setahun lalu ayah saya meninggal dan saya sangat takut kalau ibu saya juga meninggal. Karena kalau ibu saya meninggal, saya benar-benar merasa tidak punya tujuan hidup lagi. Tidak ada anak, tidak ada orang tua. Untuk apa hidup? Usiamu masih 38 tahun tapi kamu tidak dewasa. Kamu egois. Tidak semangat kerja ini karena kamu egois. Kamu mau nyaman sendiri. Banyak orang makan saja susah, cari kerjaan susah. Kamu punya kerjaan, kok enggak semangat? Itu bentuk egois. Lalu kamu merasa kalau kamu tidak punya anak, tidak ada orang tua, hidup kamu nggak ada artinya. Loh, tujuan hidup kita itu melayani Tuhan. Hidup kita cuma 70, 80, 90 tahun. Hidup yang sesungguhnya nanti di langit baru, bumi baru. Jadi sejak hidup di bumi ini kita bekerja sekiat-kiatnya untuk Tuhan. Justru ketika tidak punya anak, Anda akan lebih efektif melayani Tuhan. Jangan begitu dong. Coba bayangkan nanti kalau kamu mati, kau masuk neraka. Suami istri masuk neraka, tidak ada semangat hidup, lalu mau apa? Lihat banyak orang menderita yang bisa kita tolong. Semangat dong. Makanya ikut Truth ID, dengarkan khotbah saya supaya kamu punya pikiran dibuka. Supaya pikiran kamu dibuka. Ikuti khotbah saya. Ya. Ikut doa suami istri, nanti pikiranmu dibuka untuk melihat what is the reason we live, apa alasan kita hidup. Kamu tidak punya semangat berarti kamu bunuh diri. Dan kamu membawa dirimu kepada kecelakaan abadi. Ngeri. Jangan ya, ikuti Truth ID. Ayo, kita hidup untuk kehidupan yang akan datang. Semangat, sayo. Amin. Pertanyaan ke-9, Salam Pak Erastus, saya mau bertanya kepada Bapak. Emang saya baru mengikuti doa pagi dan doa malam, Pak. Tapi saya langsung tertarik dengan kata-kata Bapak yang sederhana dan tidak banyak embel-embelnya. Pak, saya seorang ibu pernah berjanji, pernah ngomong sama Tuhan Yesus, kalau saya sembuh saya mau terlibat melayani. Soalnya saya dulu sakit parah, Pak. Nah, sampai nggak bisa berjalan. Saya sampai kayak ngesot, jempol kaki saya kaku, jadi saya jalan nggak lurus ke depan.
telapaknya yang kaki kiri jadi menyamping. Itu saya alami sudah bertahun-tahun, Pak. Hampir saya sudah putus asa, Pak. Sampai suatu hari saya pernah berdoa, saking sakitnya, Pak, saya sudah tidak kuat lagi, saya sudah pasrah. Yang jadi pertanyaan saya, Pak, sampai sekarang masih teringat pikiranku, kata-kataku ini, Pak. Sementara saya belum melayani, Pak, saya mau bertanya kepada Bapak, apakah nanti kata-kataku ini kalau enggak aku turuti, apakah jadi imbasnya? Oh iya, pasti bahaya. Kalau Anda berjanji harus dipenuhi, tapi melayani tidak harus di gereja. Melayani yang kau lakukan pertama kali hidup benar. Jaga perkataan, jaga perbuatan, jaga pikiran. Jangan melukai hati Tuhan. Itu pelayanan. Penuhi dengan lakukan ini. Tidak harus jadi aktivis gereja. Penuhi dengan hal ini. Ini dulu dipenuhi, oke? Ini dulu dipenuhi, ya. Lalu setelah itu nanti bertanya kepada Tuhan apa yang harus Anda lakukan. Tuhan akan memberi petunjuk. Jadi melayani tidak pada kegiatan gereja pada intinya. Tapi sikap hati yang benar, kehidupan yang benar dan menyenangkan Tuhan. Baru Tuhan akan tunjukkan kegiatan di gereja. Jadi pelayanan memang bisa di gereja, tapi tidak harus di gereja. Yang penting hidup kita berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Pertanyaan terakhir. Salam Omera, saya perempuan umur 24 tahun. Izinkan saya untuk bertanya. Ini menyangkut kepribadian saya, Om. Saya dididik dan dibesarkan di panti asuhan. Di sana saya diperkenalkan Tuhan. Saya memiliki keluarga yang berbeda kepercayaan dengan saya. Saya ingin mengikut Tuhan, Om, tapi saya ditentang keras oleh keluarga. Saya terus berdoa dan berusaha untuk memberanikan diri untuk mengambil keputusan mengikut Tuhan. Karena saya ingin mencairkan hati orang tua saya yang keras dan dengan setiap perbuatan saya yang mencerminkan Yesus dalam diri saya. Bagus, ini bagus. Perbuatanmu yang agung itu menjadi kesaksian. Saya mengetahui jika saya mengikut Tuhan, saya akan dikeluarkan dari rumah. Tapi tidak menjadi masalah besar untuk saya. Tidak masalah. Saya tetap mencintai orang tua saya walaupun jika nanti saya harus dibenci mereka. Ya, tidak masalah. Pertanyaannya, apakah yang harus saya lakukan, Om? Apakah menunggu keberanian untuk mengambil keputusan? Apakah menunggu keberanian untuk mengambil keputusan? Umurmu 24 tahun, kamu sudah dewasa. Kamu harus sudah berani mengambil keputusan sekarang. Orang tua kalau belum bisa dengar, nggak usah dengar. Tapi kalau sudah saatnya dengar atau sekarang mulai harus dengar, beritahu. Dengan segala resiko yang kamu pikul. Kamu jangan anggap orang tuamu jadi rusak. Justru nanti orang tuamu juga bisa diselamatkan. Dengan keberanianmu mengaku Yesus sebagai Tuhan, dan kelakuan kamu yang berubah, kamu menyelamatkan orang tua. Lakukan apa yang saya nasihatkan ini. Percaya dan pikul salib. Oke, saudaraku sekalian, sampai di sini episode 372 ya. Oke, jangan lupa mensubscribe, memberikan tanda like dan men-share biar orang lain diberkati lewat ini, Abam. Sampai jumpa, Tuhan memberkati saudara sekalian. Jangan lupa doa pagi jam 5.